kehidupan yang misterius. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kehidupan yang tak hanya berisi kegembiraan, namun juga kesedihan dan air mata. Kehidupan yang tak selalu lurus, namun penuh liku. Seluruh manusia di dunia ini tidak akan pernah luput dari masalah di dalam hidupnya. Dan masalah tersebut dapat muncul dari mana saja. Dari masalah yang terasa kecil, hingga masalah yang benar-benar besar pasti akan kita lalui dalam kehidupan yang sedang dijalani. Namun, kita perlu sadar bahwa Allah tidak akan memberikan suatu masalah di dalam hidup jika kita tidak dapat menghadapinya. Sebab, seberat apapun beban masalah yang kamu hadapi saat ini, percayalah bahwa semua itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kita. Satu hal lagi yang perlu kamu tahu, senyum itu mampu menyelesaikan banyak masalah. Dan mereka yang berbahagia adalah mereka yang mampu mengubah masalah itu menjadi sebuah hikmah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Mari Mbak Aisyah, silakan duduk. Ini kursi yang sudah saya siapkan untuk Mbak Aisyah. Terima kasih, Bu. Tunggu sebentar ya Mbak Aisyah, saya mau ambil minum dulu. Iya, Bu. Silakan diminum ya Mbak Aisyah. Iya, Bu, terima kasih. Terima kasih ya Mbak telah memilih saya sebagai konselor Mbak Aisyah. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Faiza Abdillah Hamanatul Rizki. Mbak bisa panggil saya Ibu Faiza, Ibu Dila, atau apapun yang membuat Mbak nyaman. Sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Mbak Aisyah. Boleh ya Mbak? Boleh, Bu. Jadi gini, sebelumnya apa Mbak Aisyah pernah melakukan proses konseling kepada siapapun? Belum. Oke, berarti ini pertama kalinya ya Mbak Aisyah mengikuti proses konseling? Iya, ini pertama kalinya saya mengikuti proses konseling. Oke, jadi izinkan saya untuk menyatukan konsep kita terlebih dahulu supaya nanti ke depannya Mbak Aisyah bisa dengan nyaman, dengan rileks, menceritakan apapun yang ingin Mbak Aisyah ceritakan. Jadi begini Mbak Aisyah, kegiatan yang sedang kita lakukan ini namanya konseling individual. Ada Mbak Aisyah sebagai klien dan saya sebagai konselor. Kegiatan ini bertujuan untuk memecahkan masalah dan mengoptimalkan potensi yang Mbak Aisyah miliki. Misalnya, Mbak Aisyah datang ke sini dalam keadaan tidak memiliki masalah, tapi Mbak Aisyah bingung nih dengan potensi yang Mbak Aisyah miliki itu seperti apa. Nah, begitu nggak apa-apa karena konseling individual sendiri itu tidak hanya untuk memecahkan atau untuk orang yang memiliki masalah, tetapi juga yang tadi saya bilang yaitu untuk mengoptimalkan potensi yang Mbak Aisyah miliki, sehingga nanti ada tujuan yang bisa kita capai bersama-sama. Saya akan membantu mewujudkan tujuan daripada kegiatan konseling pada hari ini. Apa tujuannya? Tujuannya adalah
Mbak Aisyah menjadi mandiri dalam mengoptimalkan diri sendiri, mandiri dalam memecahkan masalah yang Mbak Aisyah punya. Jika kita berbicara tentang masalah ya nanti Mbak, nah begitu. Dan Mbak Aisyah setelahnya nanti akan bisa menjalankan efektif kehidupan sehari-hari. Saya sangat berharap setelah ini, setelah Mbak Aisyah datang mengunjungi kami, mengunjungi saya, nanti Mbak Aisyah bisa menjalankan kehidupan efektif sehari-hari. Mbak Aisyah bisa berbahagia, bersemangat, seperti itu ya Mbak Aisyah. Maka daripada itu, di dalam proses konseling ini ada komitmen-komitmen yang harus dijalankan antara konselor maupun konseli. Mbak Aisyah sebagai konseli dan saya sebagai konselor. Maka dalam proses konseling ini harus ada komitmennya, karena proses yang kita lakukan pada hari ini merupakan proses profesional. Seperti itu Mbak Aisyah. Nah, komitmennya tidak muluk-muluk kok Mbak Aisyah. Yang pertama, saya sebagai konselor, saya disumpah untuk tidak menceritakan apapun yang klien ceritakan, apapun yang klien katakan, saya akan merahasiakan itu semua. Jadi Mbak Aisyah tidak perlu merasa khawatir, tidak perlu merasa takut, cemas kalau saja cerita Mbak Aisyah akan terbongkar atau selain kita berdua ada yang mengetahui itu. Jadi Mbak Aisyah tidak perlu takut ya, karena saya sebagai konselor sudah disumpah untuk merahasiakan. Kalau saja Mbak Aisyah bilang atau menceritakan itu dibilang sebuah rahasia, maka saya akan merahasiakannya. Mbak Aisyah percaya sama saya? Iya, percaya. Oke. Kalau Mbak Aisyah percaya, saya sangat berterima kasih karena saya sendiri sudah berjanji untuk tidak membongkar atau menceritakannya lagi. Nah, dalam bimbingan konseling itu yang tadi saya jelaskan itu disebut dengan asas kerahasiaan. Begitu Mbak Aisyah. Nah, kemudian saya duduk di sini, duduk di hadapan Mbak Aisyah, mendengarkan Mbak Aisyah, kita berkenalan. Mungkin nantinya kita akan memakan waktu yang lama. Saya merasa sangat sukarela untuk hari ini ya Mbak. Mbak Aisyah, apakah sukarela untuk dirinya sendiri? Sukarela. Oke, baik. Kalau kita sudah merasa sama-sama sukarela, maka kita akan menjalankan kegiatan ini dengan baik sampai akhir. Begitu Mbak Aisyah. Nah, dalam bimbingan konseling yang tadi saya jelaskan itu namanya asas kesukarelaan. Begitu Mbak Aisyah. Dan yang ketiga, Mbak Aisyah terbuka kepada saya sebagai konselor. Apapun yang Mbak Aisyah ceritakan, apapun yang mau Mbak Aisyah katakan, Mbak Aisyah bisa terbuka kepada saya, karena saya di sini sebagai konselor akan membantu Mbak Aisyah dalam mengoptimalkan, juga memecahkan masalah jika Mbak Aisyah mempunyai masalah itu. Jadi Mbak Aisyah sudah siap belum untuk menceritakan apapun yang ingin Mbak Aisyah katakan atau apapun yang Mbak Aisyah ceritakan? Sudah siap. Oke, kalau sama-sama sudah siap ya Mbak, kita nanti akan bisa membangun chemistry yang bagus sampai akhir nanti. Nah, yang ketiga tadi itu disebut dengan asas keterbukaan. Dan yang terakhir, apapun nanti keputusan dan hasilnya itu ada di tangan klien, yaitu di tangan Mbak Aisyah sendiri. Jadi apapun nanti hasilnya di akhir, kita sudah melewati banyak proses nanti, maka di akhir nanti itu keputusannya ada di tangan Mbak Aisyah sendiri. Saya tidak akan mengintimidasi atau Mbak Aisyah harus seperti ini, tidak ya Mbak, karena bagaimanapun di sini saya membantu untuk Mbak Aisyah mandiri dalam mengoptimalkan diri sendiri, mandiri dalam memecahkan masalah yang Mbak Aisyah punya, begitu Mbak Aisyah. Nah, yang keempat tadi itu disebut dengan asas keputusan berada di tangan klien ya Mbak Aisyah. Iya Bu. Apakah Mbak Aisyah punya pertanyaan atau apapun yang Mbak Aisyah rasa saya belum ngerti atau mau menanyakan apapun, boleh Mbak Aisyah? Tidak Bu. Tidak ada ya. Berarti Mbak Aisyah sudah mengerti bagaimana konsep-konsepnya. Hari ini kita sedang melakukan kegiatan apa? Sudah mengerti ya Mbak Aisyah? Iya, sudah mengerti. Oke, berarti nggak ada yang mau Mbak Aisyah tanyakan? Tidak ada Bu.
Kalau nggak ada, saya mau bertanya ya. Boleh. Apa Mbak Aisyah sudah siap dengan kegiatan kita hari ini untuk melanjutkan proses konselingnya selanjutnya? Sudah siap, Bu. Sudah siap, oke. Tapi kamu kelihatan kayak lagi kebingungan, Aisyah. Iya, Bu, saya sedang bingung. Kebingungan apa yang kamu rasakan? Saya sedang bingung, Bu. Saya harus memilih antara kuliah atau kerja. Bisa dijelaskan nggak lebih jelasnya gitu dari maksud kebingungan kamu? Iya, Bu. Jadi saya ini bingung. Saya ini kan sekarang sudah menginjak di semester 5 dan saya pun sudah memasuki dunia pekerjaan dari saya semester 3. Mungkin Ibu juga tahu kali ya, virus COVID ini sudah datang ke Indonesia sudah ada setahunan lebih lah gitu. Nah, kebetulan juga ketika dari pihak kampus memberlakukan mahasiswanya untuk kuliah jarak jauh, itu yang mau nggak mau mahasiswanya itu harus kuliah secara online kan, Bu. Ya, di situ saya mulai ini, Bu, mulai mencari pekerjaan gitu. Yang pertama yaitu sih, Bu, karena saya merasa bosan kali ya, Bu, ya, dengan kuliah online ini. Terus yang kedua, saya juga ingin menambah pengalaman gitu, Bu. Sebelum saya memasuki dunia pekerjaan ketika lulus yang memang itu fakta gitu, saya ingin menambah pengalaman dulu, Bu, gitu tuh. Dan yang ketiga pasti pasti semua orang juga ya, Bu, ya, termasuk saya sendiri yang bahasanya udah masuk ke dewasa gitu, pasti ingin ya, Bu, ya, mempunyai penghasilan sendiri gitu tanpa harus membebankan orang tua gitu. Jadi saya merasa bingung, Bu. Saya merasa bingung gini, Bu, karena dari orang tua sendiri itu tidak menuntut gitu tuh saya harus kerja gitu, karena ya alhamdulillah untuk masalah biaya gitu itu sudah ada gitu. Cuman ya itu ya, seperti saya katakan, saya ingin mempunyai penghasilan gitu, penghasilan sendiri untuk tidak membebankan orang tua. Ya selain orang tua tidak menuntut, orang tua pun Bu, ya, khawatir gitu di kondisi saya sekarang, karena setelah dilihat dari semester kemarin itu nilai saya berantakan, Bu, setelah memasuki dunia pekerjaan itu. Jadi saya bingung gitu tuh, Bu, ya, saya galau lah bahasanya mah, saya galau, saya ini harus bagaimana gitu, apakah saya harus berhenti di pekerjaan saya yang sedang saya jalani, tapi dalam Bu, ya, dalam diri saya pribadi saya sudah merasa nyaman gitu, Bu. Ya mungkin bisa dibilang terobsesi kali ya, Bu, ya, karena udah punya uang sendiri pasti udah ngerasa nyaman gitu. Jadi saya saya merasa berat gitu, Bu. Saya merasa berat untuk ya meninggalkan dunia pekerjaan ini yang diinginkan orang tua gitu. Dari cerita kamu, berarti kamu bekerja tuh udah cukup lama ya? Iya, Bu, udah cukup lama, dari saya semester 3. Lalu sebenarnya kamu ini, Mbak Aisyah ini merasa nyaman atau tidak? Saya merasa nyaman sih, Bu, karena dari saya pribadi, saya kan menyukai anak kecil ya. Kebetulan saya kerja di salah satu sekolah dasar. Itu saya
sudah merasa nyaman, entah dari lingkungannya ya, dari anak-anaknya juga. Jadi bagi saya berat sih Bu untuk meninggalkan pekerjaan ini, karena ya itu, saya suka gitu sama anak-anak, dan saya juga harus menyeimbangkan gitu antara keinginan orang tua saya dengan saya emang harus berhenti gitu. Lalu Anda tadi mengatakan ya bahwa Mbak Aisyah ini bingung tapi sekaligus terobsesi juga dengan pekerjaan yang sekarang. Iya, saya itu sih Bu, saya bingungnya itu, saya harus bagaimana gitu, karena apa ya Bu ya, karena saya juga mau tidak mau sesuatu yang saya lakukan itu kan harus atas dasar restu gitu dari orang tua. Saya juga memikirkan bagaimana kalau saya tetap bekerja tapi saya tidak mendapat restu gitu tuh. Itu kan juga sebagai sebuah permasalahan gitu. Entah itu nanti ke depannya apakah pekerjaan yang saya telah lakukan ini ada berkahnya kah gitu apa tidak gitu. Jadi ya itu saya bingung. Saya ini harus bagaimana. Saya Bu sudah cerita gitu ke beberapa teman saya, termasuk teman dekat lah gitu. Itu saya sudah menceritakan juga gitu tuh. Ya pasti semua orang kalau bercerita tuh ingin mendapatkan solusi ya Bu ya. Nah, saya pun sudah cerita gitu ke teman dekat saya. Mereka memberikan solusinya sih Bu. Tapi saya merasa apa yang telah teman saya katakan atau yang sudah diberikan solusi itu saya merasa kurang tepat gitu. Saya mendapat rekomendasi dari teman saya untuk datang ke ibu. Pasti sangat membingungkan ya ada di posisi Mbak Aisyah ini, di saat kita ingin bekerja tapi kita juga harus mengikuti apa yang orang tua mau, yaitu kuliah. Tapi sebenarnya kamu ini lebih memilih bekerja atau kuliah? Sedih sih Bu kalau diomongin. Tapi kalau berbicara tentang itu ya Bu ya, maaf Bu. Ya, nggak apa-apa. Kamu mau nangis, luapin aja semuanya. Kamu nggak perlu merasa nggak enak atau takut. Iya Bu, jadi saya ya bisa dibilang itu Bu, karena mungkin saya udah terobsesi kali ya Bu ya. Jadi saya untuk saat ini lebih ingin mempertahankan gitu Bu, dua-duanya. Saya tidak ingin berhenti kerja Bu, tapi bagaimana ya Bu ya, saya masih memikirkan orang tua gitu. Dan jika dilihat dari nilai saya semester kemarin berantakan gitu, jadi saya bingung Bu harus bagaimana gitu. Ya kalau ditanya nggak ada yang pengen saya pilih salah satunya gitu Bu, karena menurut saya dua-duanya penting. Tapi karena balik lagi ke restu orang tua, saya tidak ingin orang tua merasa lebih kecewa karena keputusan saya yang seperti ini. Jadi ya dengan berat hati mungkin saya memilih untuk menuruti perkataan orang tua saya. Seperti itu Bu. Berarti Mbak Aisyah ini sebenarnya memang
memikirkan apa yang orang tua inginkan ya, tetapi berat juga untuk meninggalkan pekerjaan yang udah nyaman juga gitu dengan Mbak Isa. Iya Bu. Oke Mbak Isa, saya mengerti apa yang Mbak Isa rasakan, tetapi itu mungkin bukan salah satu yang harus Mbak Isa fokuskan ya untuk saat ini. Jadi Mbak Isa tuh harus memikirkan salah satu dari beberapa permasalahan yang Mbak Aisyah rasakan. Bagaimana? Mungkin saya akan lebih fokus kepada kuliah dulu kali ya, sesuai keinginan orang tua. Kira-kira apa yang akan Mbak Aisyah lakukan untuk kembali fokus kuliah? Ya, pertama mungkin saya akan lebih dekat kepada keluarga Bu, karena ya dari keluarga pasti ada support yang banyak, dari orang tua, dari kakak saya sendiri maupun dari adik saya sendiri. Pasti di situ saya akan lebih dekat lagi dengan keluarga untuk memompa semangat saya, ya walaupun secara tidak langsung itu tidak cepat gitu, tapi saya yakin perlahan-lahan saya bisa gitu menambah semangat saya untuk menjalani kuliah. Yang kedua pasti saya akan lebih banyak dekat dengan teman-teman, karena mungkin dari teman-teman pun saya bisa lebih bertukar pikiran, saya bisa melakukan diskusi gitu kan, dan yang membuat saya fresh kembali lagi. Lalu Yang ketiga, saya mungkin mengisi waktu luang saya untuk mengikuti di organisasi, karena selain dari teman-teman dekat saya, pasti saya pun butuh ya dari orang lain untuk lebih refresh lagi lah, refreshkan kembali pikiran-pikiran yang seharusnya tidak saya pikirkan, saya harus buang jauh-jauh gitu. Jadi saya mungkin yang ketiga ini saya lebih fokus ke organisasi. itu udah sangat bagus ya Mbak Isa ya. Apakah nanti hal tersebut ini akan membuat Mbak Aisyah kembali fokus pada kuliah? Ya, saya yakin saya bisa untuk fokus. Kalau untuk bekerja biasanya seminggu berapa kali ya Mbak Aisyah kalau boleh tahu? Dalam 1 minggu biasanya saya bekerja 4 hari. 4 hari. Iya. Lalu bagaimana dengan jadwal kuliahnya? Jadwal kuliah, kebetulan jadwal kuliah saya itu siang Bu, dan saya ngajar itu dari saya berangkat dari rumah jam 6:30 dan pulang dari sekolah itu sekitar jam 12, paling lama jam 1, itu pun kalau ada rapat guru-guru. Jadi ketika pulang dari sekolah itu saya rasa pas gitu Bu, tidak mengganggu mata kuliah saya. Akan tetapi ada hari-hari tertentu yang dimana dosennya meminta untuk memajukan jadwalnya. Misalnya di hari Selasa itu saya ada jadwal kuliah di jam 10. Itu karena mungkin dosen meminta untuk memajukan mata kuliahnya karena ada bentrok dari kelas lain. Selain di hari Selasa, di hari Kamis. Itu sih 2 hari itu yang selama ini saya rasakan bentrok gitu. Tapi sejauh ini ketika bentrok itu saya tidak merasa terganggu sih Bu. Saya izin terlebih dahulu gitu pastinya kepada guru-guru lain untuk mengikuti kelas dulu, dan saya
bisa mengikuti kuliahnya pun ketika hari Selasa dan Kamis itu ketika saya masih di sekolah gitu. Begitu, Bu. Berarti beberapa hari ya kamu Mbak Isa ini kuliah? Kalau kuliah saya dari hari Senin sampai Kamis 4 hari. 4 hari ya. Lalu rencana apa nih ke depannya? Rencana yang saya akan lakukan, kan tadi aku ya dari hari Senin sampai Kamis saya ini kuliah sambil kerja. Akan tetapi walaupun di hari yang sama itu kan di jam berbeda. Dan di hari Jumat sampai Minggu pun biasanya saya mengerjakan tugas. Mungkin kalau di weekend saya ya quality time lah gitu sama keluarga. Dan kalau ada acara-acara dari luar kampus, misalnya dari relawan tadi itu mengajar di suatu tempat, itu biasanya saya ikut. Dan kalau berbicara tentang rencana, tadi kan udah ya Bu ya yang tadi saya lakukan untuk fokus itu yang tadi kepada keluarga, kepada teman, terus kepada lebih ke organisasi gitu. Mungkin kalau untuk rencana tadi sesuai yang sudah saya tetapkan, mungkin saya harus dengan berat hati saya berhenti bekerja dan fokus kepada kuliah. Rencana saya pasti saya harus lebih bersungguh-sungguh untuk kuliah ini. Ya kalau bisa mata kuliah yang untuk kedepannya itu harus lebih baik daripada yang kemarin, nilai-nilainya pun harus lebih baik gitu, karena untuk tidak mengecewakan orang tua saya akan bersungguh-sungguh. Dan saya pun harus lebih giat lagi gitu kan dalam belajar agar saya bisa lulus tepat waktu dan saya bisa mewujudkan keinginan orang tua saya untuk kuliah dulu baru bekerja. Ketika nanti saya sudah lulus tepat waktu, saya bisa bekerja kembali gitu. Mungkin itu rencana saya ke depan. Sangat bagus ya sudah rencananya. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Mbak Aisyah ini awalnya sangat bingung karena antara memilih tetap bekerja menuruti obsesi diri sendiri atau tetap kuliah, karena keluarga pun mendukung Mbak Aisyah ini untuk tetap kuliah ya. Tetapi jika dilihat tadi ya proses kita selama ini sejauh ini, Mbak Aisyah sudah punya gambaran tentang harus kuliah atau melanjutkan pekerjaan. Iya Bu. Mungkin ada hal lain atau masalah lain yang ingin diceritakan? Saya rasa cukup sih Bu. Sudah cukup ya? Iya. Dan saya pun sudah apa ya Bu? Ya alhamdulillah sudah ada sedikit gambaran dan sedikit solusi gitu. Sebelumnya terima kasih ya Mbak Aisyah telah mengunjungi saya dan memilih saya, percaya kepada saya. Semoga nanti Mbak Aisyah kedepannya bisa lebih efektif ya dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini membahas tentang rencana ya. 2 minggu lagi bagaimana kalau kita bertemu kembali untuk membahas evaluasi rencana Mbak Aisyah ini. Kira-kira enaknya Mbak Aisyah maunya bertemu lagi tuh kapan? Iya tadi Ibu kan bilang 2 minggu lagi ya. Kebetulan dari saya pribadi pun sudah merencanakan untuk bertemu lagi di 2 minggu kemudian, karena untuk 1 minggu kemudian itu saya rasa terlalu cepat ya. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu yang tadi Ibu katakan bahwasannya untuk bertemu di 2 minggu kemudian.
Berarti 2 minggu lagi kita insya Allah bertemu lagi ya Mbak Aisyah. Iya Bu. Baik Mbak Aisyah ya, sebelum kita menutup pertemuan kita, ini minumnya silahkan diminum dulu. Mbak Aisyah kan tadi habis capek bercerita, menangis. Iya Bu. Diminum ya Bu. Iya silakan Mbak Aisyah. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Aisyah telah mempercayakan saya. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih nih udah didengar ceritanya dan Ibu sudah memberikan solusi. Saya pamit ya Bu ya. Iya, mari saya antarkan ke depan ya. Makasih ya Bu, Iya. sekali lagi. Mari Mbak Aisyah, saya antarkan ya. Hati-hati di jalan, salam untuk keluarga juga ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.